Dewa Obat Terkuat. Bab 257. Bertepatan. Bagaimana ini bisa menjadi suatu kebetulan? Betapapun marahnya mereka, mereka tidak boleh kehilangan akal sehatnya sedemikian rupa. Bahkan hal semacam ini akan dianggap sebagai suatu kebetulan. Belum lagi, mereka sendiri sudah puluhan tahun berhubungan dan berurusan dengan orang-orang di lingkaran bawah tanah, jadi mereka tahu betul apa maksudnya. Yang Rong ini, apakah ada kekuatan bawah tanah di belakangnya? Pada level itu, tanya Qiu Qianfeng. Jika menyangkut lingkaran di atas tanah, dia jauh lebih berhati-hati. Semakin dia berinteraksi dengan orang-orang di lingkaran bawah tanah, terutama mereka yang memiliki keluarga besar tingkat tinggi dan kekuatan yang kuat, semakin Qiu Qianfeng menyadari bahwa alasan mengapa lingkaran bawah tanah disebut lingkaran bawah tanah adalah karena secara inheren lebih rendah daripada yang lain. Karena semua aturan ditetapkan oleh orang-orang di lingkaran atas tanah. Mereka yang berada di lingkaran bawah tanah tidak punya suara sama sekali dan hanya bisa hidup di sudut gelap. Tidak peduli betapa cantiknya keluarga Qiu di mata orang luar, di mata orang-orang besar itu, saudara laki-laki keluarga Qiu hanyalah segelintir anjing. Ketika gigimu tajam, bantulah mereka menjaga wilayahnya dan mengumpulkan uangnya. Ketika mereka kehilangan kegunaannya di usia tua, buang saja. Wajah Qiu Qianfeng tidak terlihat bagus. Penyebutan lingkaran di atas tanah membuatnya banyak berpikir. Saya hanya tidak tahu, jadi saya tidak berani mengambil tindakan gegabah. Mereka telah mengalami terlalu banyak dan tahu bahwa beberapa orang tidak dapat tersinggung. Sekali mereka tersinggung, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Saya baru mengetahui bahwa operasi Guntur Tianhai tiba-tiba diluncurkan. Bahkan orang-orang di tingkat yang lebih tinggi di ibu kota provinsi tidak mendengarnya dan langsung dilewati. Juga, ada seseorang bernama Zhou Zi yang merupakan anggota keluarga Fang. Dia ditangkap di hari yang sama karena mengganggu operasi. Mendengar ini, ekspresi Qiu Qianfeng menjadi lebih serius. Ini tidak berarti bahwa orang-orang di belakang Yang Rong memiliki energi yang besar. Bagaimanapun, Yang Rong hanyalah anggota lingkaran bawah tanah. Bahkan jika dia diperlakukan seperti anjing, orang lain akan memilih yang memiliki gigi paling tajam. Yang Rong bukan apa-apa. Tapi ini juga menunjukkan bahwa Yang Rong tidak mudah diajak main-main, setidaknya tidak di Tianhai. Semua orang di lingkaran bawah tanah memahami prinsip bahwa naga yang kuat tidak bisa mengalahkan pengecut lokal. Saudaraku, bukannya aku tidak ingin Zhen Xing tetap utuh. Jika mereka hanya orang biasa di lingkaran bawah tanah, aku akan membunuh mereka secara langsung. Qiu Wanhe berkata, tetapi jika menyangkut lingkaran di atas tanah, saudaraku, kamu lebih tahu dariku. Ada beberapa orang yang tidak boleh kamu ganggu, jika tidak, seluruh keluarga Qiu akan mendapat masalah. Dia tidak bisa hanya peduli pada dirinya sendiri. Kesuksesan keluarga Qiu hari ini adalah karena keberanian dan kehati-hatian mereka. Qiu Qianfeng berhenti bicara. Tentu saja dia tahu kapan harus berhati-hati dan tidak bertindak sembarangan. Sebelum dia mengetahui detail dari pihak Tianhai, dia akan bertindak gegabah. Begitu keluarga Qiu terlibat, semuanya akan berakhir. Dilihat dari penyelidikan saat ini, Yang Rong ini tidak sederhana. Dia pasti terhubung dengan lingkaran bawah tanah. Mungkin dia bahkan dari utara. Kata-kata Qiu Wanhe mengejutkan Qiu Qianfeng. Kekuatan besar di utara. Ini tidak bisa dilakukan tanpa kehati-hatian. Juga, orang yang menghentikanku hari itu juga adalah seorang master. Kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari milikmu dan milikku. Setelah Qiu Wanhe selesai berbicara, dia melihat ke arah Qiu Qianfeng dan membiarkan dia membuat keputusan sendiri. Bagaimanapun, kepala keluarga Qiu adalah Qiu Qianfeng. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia akan membiarkan Qiu Qianfeng membuat keputusan. Selama Qiu Qianfeng mengatakan bahwa dia akan membunuh orang-orang di Tianhai dengan segala cara dan membawa kembali Jia Fan, maka dia tidak akan ragu lagi. Tapi Qiu Qianfeng jelas bukan orang seperti itu. Setelah ragu-ragu sejenak, Qiu Qianfeng berkata, dengan kata lain, Tianhai akan menggunakan kekerasan, kan? Tidak. Qiu Wanhe mengangguk. Kalau begitu kamu hanya bisa menggunakan yang lembut. Qiu Qianfeng enggan, tapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa membiarkan keluarga Qiu mengambil risiko besar karena Jia Fan. Saudaraku, kamu mungkin melewatkan satu hal. Melihat Qiu Qianfeng tidak bereaksi, Qiu Wanhe menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidakkah menurutmu semuanya aneh? Zhen Xing meninggalkan Hai Cheng dan terbunuh dalam sehari. Dia sepertinya meninggal di dekat Tianhai. Wajah Qiu Qianfeng menjadi gelap, Fu Yu.
Apakah dia sengaja menggunakan kematian Zensing untuk memprovokasi keluarga Qiu kita agar melawan Tianhai? Dia memandang Qiu Wanhe, tapi dia benar-benar tidak mengharapkan ini. Dalam beberapa hari terakhir, kecuali membunuh orang, dia tidak pernah memikirkan hal lain. Mendengarkan Qiu Qianfeng saat ini, kemungkinan besar Fu Yu ada di baliknya. Qiu Wanhe mengangguk dan berkata, selain dia, aku tidak bisa memikirkan siapapun. Tianhai sulit untuk ditangani, tetapi kematian Qiu Zensing dan penahanan Jia Fan di Tianhai berarti keluarga Qiu harus pergi ke Tianhai, yang sangat mencurigakan. Belum lagi, Tianhai membuat banyak keributan di awal, dan bahkan mendengar bahwa orang-orang dari Tianhai menyebabkan masalah di ibu kota provinsi dan melanggar peraturan Fu Yu, tetapi Fu Yu bahkan tidak kentut. Fu Yu sendiri tidak berani memprovokasi orang, bagaimana keluarga Qiu-nya bisa dengan mudah dibodohi. Qiu Qianfeng mondar-mandir, ekspresinya serius. Kemarahan dan kemarahan sebelumnya ditekan di dalam hatinya. Kebencian terkait Fu Yu tidak bisa dijelaskan dengan jelas dalam satu atau dua kalimat. Kedua belah pihak adalah musuh hidup dan mati, dan cepat atau lambat akan ada akhirnya. Sekarang, sepertinya waktunya telah tiba. Saya sendiri yang akan pergi ke Tianhai. Qiu Qianfeng membuat keputusan. Apakah kamu sudah memikirkannya? Qiu Wanhe bertanya. Jika itu ada hubungannya dengan Fu Yu, maka aku harus pergi. Qiu Qianfeng berkata, mengenai latar belakang Tianhai, saya akan mencari seseorang untuk pergi ke utara untuk mencari tahu. Sebelumnya, tidak ada yang bisa dilakukan dengan gegabah. Dia memandang Qiu Wanhe, saya akan ke Tianhai, dan Anda tinggal di Haicheng. Anda tidak diperbolehkan pergi kemanapun di rumah. Tidak peduli apa, seseorang harus bertanggung jawab di rumah untuk mencegah pencuri tua Fu Yu mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Dia mengenal lawannya dengan sangat baik. Kelicikan dan kelicikan Fu Yu membuat orang sulit untuk waspada terhadapnya. Selama bertahun-tahun, mereka tidak memiliki konflik langsung, tetapi intensitas pertarungan rahasia sama mencengangkannya. Qiu Wanhe segera berkata, saya mengerti. Qiu Qianfeng tidak membuang waktu, dia segera menelepon dan meminta teman-teman di utara untuk membantu menyelidiki keluarga mana yang memiliki nama keluarga besar Tianhai. Dan dia masuk ke dalam mobil dan langsung menuju Tianhai. Kali ini, kepala keluarga Qiu lah yang pergi ke Tianhai untuk menanyakan seseorang secara langsung. Pada waktu itu, Lin Yi telah membawa Ye Xihan dan yang lainnya kembali dari bersenang-senang, dan gadis-gadis itu kembali ke sekolah untuk beristirahat. Dia mengemudikan mobil langsung ke dinasti dan mengembalikannya ke Yang Rong. Dia minum teh dan hendak pergi menjemput Ye Qiansui pulang kerja ketika Xiao Dao dari luar pintu masuk dengan cepat. Tuan Lin, Tuan Yang, dan keluarga Qiu, ada orang lain di sini. Ekspresi Xiao Dao agak aneh. Tidak seperti Qiu Wanhe yang pembunuh terakhir kali, orang yang datang kali ini menyebut dirinya Qiu Qianfeng, kepala keluarga Qiu. Dia sangat sopan sehingga kita tidak terbiasa. Lin Yi dan Yang Rong saling berpandangan. Qiu Qianfeng ada di sini. Dan saat ini, Qiu Qianfeng, yang putranya telah meninggal, seharusnya paling marah dan kehilangan akal sehatnya, tetapi dia masih bisa bersikap sopan. Tampaknya keluarga Qiu adalah penguasa, mampu membungkuk dan meregangkan tubuh. Seberapa sopan kamu? Lin Yi bertanya sambil melihat Xiao Dao. Bab 258. Xiao Dao ragu-ragu sejenak, betapa sopannya itu. Dia tidak bisa mendeskripsikannya, dan ketika sampai di bibirnya, dia sepertinya tidak bisa merumuskan kata-katanya sama sekali. Lagi pula, kita di sini bukan untuk bertarung. Untuk waktu yang lama, dia hanya bisa menahan kalimat ini. Jika dia di sini bukan untuk berkelahi dan menimbulkan masalah, dia di sini untuk membicarakan bisnis. Inilah keahlian Yang Rong. Kamu yang menanganinya. Lin Yi tidak tertarik untuk mendengarkan, melambaikan tangannya dan berbalik. Dia terbiasa menjadi penjaga toko yang lepas tangan dan terlalu malas untuk mengurus hal-hal yang tidak memerlukan tangannya sendiri. Dia harus melakukan semuanya sendiri, jadi apalagi yang akan dilakukan Yang Rong dan yang lainnya. Xiao Dao, tolong undang mereka masuk. Yang Rong mengangguk. Di luar pintu. Qiu Qianfeng memang sangat low profile. Bagi pria bertubuh besar seperti mereka, bahkan bisa dikatakan bahwa mereka adalah pahlawan, dan mereka paling tahu bagaimana seorang pria bisa membungkuk dan meregangkan tubuh. Dia mendongak dan melihat pintu terbuka, dan yang keluar bukanlah Xiao Dao, tapi seorang pria yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pada saat itu, mata Qiu Qianfeng langsung menyusut. Dia bisa merasakan orang yang keluar itu sangat berbahaya. Qiu Qianfeng berdiri di sana tanpa bergerak, punggungnya menegang,
dan udara dingin naik langsung dari telapak kakinya ke belakang kepalanya, membuatnya tidak berani bergerak dengan mudah. Bahkan jika Lin Yi tidak melepaskan sedikit pun auranya, itu adalah naluri dasar bagi orang-orang seperti mereka yang menjilat darah dari ujung pisau. Lin Yi tidak memandangnya, hanya melewati Qiu Qianfeng, berjalan ke tempat parkir, masuk ke dalam mobil, dan pergi. Qiu Qianfeng menahan napas dan melihat Lin Yi pergi sebelum menghembuskan napas perlahan. Benar saja, ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di Tianhai. Apakah ada pria yang begitu menakutkan? Dia berpikir dalam hati. Saat Qiu Qianfeng melihat Xiao Dao keluar, dia segera mengambil 2 langkah ke depan untuk menunjukkan ketulusannya. Bagaimana? Kami, Tuan Yang, mengundang Anda masuk. Xiao Dao menatap orang di belakang Qiu Qianfeng dan berkata, hanya kamu yang bisa masuk. Qiu Qianfeng membawa 5 atau 6 orang, semuanya tampaknya berasal dari keluarga pelatihan, dan bergegas ke Tianhai. Qiu Qianfeng tidak berani gegabah, jangan sampai perahunya terbalik di selokan. Dia menoleh dan melirik, sedikit mengernyit, tunggu saja di sini. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti Xiao Dao ke istana kekaisaran. Dinasti tidak buka pada siang hari, dan hanya ada beberapa pelayan di toko kosong, yang membersihkan dengan cermat. Sekilas Qiu Qianfeng tahu bahwa ini adalah bisnis yang serius, dan dia tidak bisa mencium sedikit pun bau lain di udara. Dia mengikuti Xiao Dao ke dalam kantor. Yang Rong sedang duduk di sana membuat teh. Ketika dia melihat Qiu Qianfeng masuk, dia berdiri dan menyambutnya, sungguh suatu kehormatan bagi yang untuk datang ke dinasti kita secara langsung, kepala dari keluarga Qiu. Yang Rong melangkah maju dan berjabat tangan dengan Qiu Qianfeng, yang sepenuhnya merupakan etiket lingkaran bawah tanah. Tuan Yang, permisi. Qiu Qianfeng berkata, saya tidak bermaksud menyinggung Wan He sebelumnya. Saya juga berharap Tuan Yang tidak marah. Itu semua salah paham. Yang Rong mengulurkan tangannya dan memberi isyarat mengundang. Qiu Qianfeng langsung duduk dan mengambil teh dari Yang Rong tanpa bersikap sopan. Aku juga tidak akan bertele-tele. Dia memandang Yang Rong, tidak ingin mengucapkan kata-kata sopan itu. Tuan Yang, saya pikir Anda harus tahu betul mengapa saya menginginkan Jia Fan. Tidak peduli bagaimana caranya, apa artinya, atau berapa harga yang saya bayar, saya akan membawa pergi. Saya datang hari ini hanya dengan satu tujuan, untuk membawa pergi Jia Fan, jadi buat saja syaratnya. Qiu Qianfeng tidak suka bertele-tele seperti itu. Dia tahu bahwa orang-orang di Tianhai tidak mudah tersinggung, setidaknya sampai dia mengetahui detail orang-orang seperti Yang Rong. Dia mungkin lebih berterus terang dan melihat apa yang ingin dilakukan Yang Rong dan yang lainnya. Saya memberitahu Qiu Wanhe tentang Jia Fan, dan kami juga sudah lama mencarinya. Yang Rong berkata, Tuan Qiu mungkin tidak tahu bahwa kami telah lama berselisih dengan Jia Fan. Kami menghabiskan banyak upaya untuk menangkapnya. Ketika Qiu Qianfeng mendengar ini, dia merasa Yang Rong hendak membuka mulutnya. Hal ini biasanya terjadi pada orang yang berbisnis, dan Yang Rong ahli dalam bidang ini. Bagaimana dengan itu? Bisakah kamu memberikan Jia Fan kepadaku? Dia menyipitkan matanya dan berusaha keras menahan diri. Jika dia tidak tahu bahwa di belakang Yang Rong, mungkin ada bayangan keluarga besar di utara, bagaimana dia bisa begitu sabar? Yang Rong tertawa dan mengetukkan jarinya ke sandaran tangan kursi, tapi tidak berkata apa-apa. Dia memandang Qiu Qianfeng. Keduanya saling memandang, seolah-olah mereka sedang menunggu orang lain untuk berbicara. Kalau ini negosiasi, pihak yang berbicara lebih dulu pasti akan kehilangan inisiatif. Orang yang memiliki banyak pengalaman di dunia bisnis mengetahui hal ini dengan baik. Keduanya tetap diam. Yang Rong sepertinya sedang mempertimbangkan syarat apa yang akan ditawarkan, tetapi Qiu Qianfeng tahu bahwa Yang Rong sedang menunggunya untuk berbicara. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Nilai tawar kedua belah pihak pada dasarnya tidak setara. Saya datang ke sini dengan tulus, dan saya berharap Tuan Yang dapat memberi saya sedikit wajah. Qiu Qianfeng masih berbicara. Dia harus berbicara, jika tidak, Yang Rong tidak akan mengucapkan sepatah kata pun meskipun dia minum semua teh hari ini. Saya bisa memahami suasana hati Tuan Qiu. Yang Rong menghela nafas, baiklah, jika Tuan keluarga Qiu menyetujui persyaratan ini dan membiarkan saya mengurangi sejumlah kerugian, maka saya dapat memberikan Jia Fan kepada Anda. Ekspresi Qiu Qianfeng tetap tidak berubah, tapi ada aura pembunuh yang kuat di hatinya. Potong kerugian Anda. Apa yang bisa hilang dari dia, Yang Rong? Jia Fan, binatang buas ini, datang ke Tianhai sendirian dan mengirimkannya ke rumahnya. Apa ruginya Yang Rong?
Tapi dia tetap berkata dengan wajah tegas, "Ya, kamu boleh menyebutkannya, tidak peduli berapa harganya. Saya tidak ingin uang." Yang Rong menggelengkan kepalanya, "Tuan Qiu, apakah menurutmu saya ini orang yang kekurangan uang? Saya ingin 3 tempat di Haicheng." Dia menatap Qiu Qianfeng dan langsung menyebutkan nama 3 tempat itu. Ketika Qiu Qianfeng mendengar ini, dia segera berdiri dan melotot dengan marah. "Kamu sudah keterlaluan. Yang Rong telah mempersiapkannya sejak lama. Dia sepertinya tahu bahwa dia akan datang dan sudah merencanakan syarat apa yang akan dia minta. Tidak terlalu banyak." Yang Rong tersenyum dan berkata, "Bagi saya, kondisi ini tidak terlalu tinggi. Tentu saja, jika pemimpin keluarga Qiu menganggapnya tidak dapat diterima, itu tidak masalah. Bisnis bisa dinegosiasikan." Dia berdiri dan meluruskan kerah bajunya. "Tuan Qiu, mari kita bahas masalah ini nanti. Mari kita bicara nanti. Lambat sekali." Jenazah Qiu Zhenxing ditempatkan di rumah Qiu, menunggu untuk menemukan jenazah lengkap untuk pengaturan pemakaman. Yang Rong berkata bahwa kita harus berbicara perlahan, tetapi apakah dia punya modal untuk berbicara perlahan? Tubuh Qiu Qianfeng gemetar dan dia akan meledak. Dia tahu Yang Rong akan membuka mulutnya, tapi dia tidak menyangka itu akan berlebihan. Ini seperti menekan kepalanya ke tanah dan menginjaknya, tanpa mempedulikan keluarga Qiu. "Oke, aku bisa berjanji padamu." Qiu Qianfeng menarik napas dalam-dalam tanpa ragu-ragu. Dia menatap Yang Rong, "Saya bisa memberi Anda 3 tempat itu segera, tetapi Anda harus memberi saya Jia Fan segera. Tuan Yang, Anda harus tahu konsekuensi berbohong kepada saya. Saya, Yang Rong, berbisnis dengan integritas." Yang Rong mengangguk dan tertawa pelan. Dia melambai, dan orang di belakangnya segera muncul, "Tuan Qiu, saya sudah membuat kontraknya. Anda hanya perlu menandatangani dan mengambil sidik jarinya." Bersambung.